Lur, jumpa lagi dengan saya dan Miko di sini. Kali ini kita ada tamu Pak Sutimin. Nah, ini kebetulan hari ini beliau itu menjadi narasumber di acara Training of Trainers Project Based Learning di Pak Sutimin. Ya. Nah, ini kira-kira isinya seperti apa? Kemudian nanti perkembangan era teknologi yang maju ini, kemudian kita sebagai orang teknik di dalam hal ini bidang vokasi ini kira-kira nanti perkembangannya bagaimana, kita tanyakan lebih lanjut ke Pak Sutimin. Selamat pagi Pak Sutimin. Selamat pagi Mas. Ini betul Pak Sutimin, ini dalam rangka Training of Trainers dari Project Based Learning ini sebagai narasumber di kami. Insya Allah begitu. Narasumber. Nah, ini isinya dalam training ini kira-kira seperti apa nih? Isinya itu membahas, karena partisipannya adalah para widya iswara dari 7 P4TK. Nah, karena beliau lembaga P4TK ini mendapat tugas dari Direktorat Kemitraan, kepanjangan dari Dirjen Direktorat Jenderal Vokasi, untuk ditugasi membekali teman-teman guru SMK supaya penyelenggaraan sekolah nanti, penyelenggaraan sekolah SMK itu mengacu pada sistem pembelajaran yang disebut sebagai project based learning. Nah, untuk menyebarluaskan tujuan dan target itu, Direktorat Jenderal Vokasi menugaskan semua P4TK, 7 P4TK itu. Nah, kali ini audiennya, partisipannya adalah beliau-beliau para widya iswara dari P4TK. Kemudian ini Pak, sekilas tentang Project Based Learning itu sebenarnya apa? Singkat dan Project Based Learning itu siswa belajar berbasis produk. Kalau produk mungkin dikerjakan secara individual, tapi pengertian project itu memang kontennya produk yang dengan sendirinya melibatkan unsur-unsur kerja komunikasi, kerja kolaborasi, partnership, kerja rekayasa. Secara umum tujuan yang sudah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Vokasi supaya dengan tema belajar itu siswa SMK itu memperoleh unsur kompetensi yang terdiri dari hard skill dan soft skill serta karakter. Nah sekarang ini Bapak, karena kalau kita melihat masa perkembangan teknologi sekarang, itu kira-kira kalau Bapak melihat SMK khususnya kita yang di bidang vokasi ini, kira-kira untuk bertahan itu bisa sampai berapa lama? Kemudian trik untuk bertahan bisa panjang itu kira-kira bagaimana? Kiranya sekolah seperti SMK Mikael, tidak dipungkiri di forum TOT itu memang SMK Mikael admin itu secara tidak langsung itu disebut-sebut, dieluh-elukan sebagai benchmarkingnya untuk pengembangan sekolah vokasi di Indonesia. Nah, untuk menjaga supaya tetap sekolah memperoleh simpati dari masyarakat, sekolah tetap harus menjaga supaya hasil belajar pertama adalah siswa itu tetap mencapai kompeten. Dan orang kompeten, perilaku kompeten itu beda dengan perilaku yang disebut pintar. Kalau perilaku kompeten itu perilaku yang dibutuhkan di dunia kerja dan dunia industri serta dunia usaha. Tapi kalau perilaku pintar itu notabene perilakunya serupa dengan perilaku pengetahuan atau teori. Jadi kasarnya itu orang pintar pengetahuan itu beda dengan orang kompeten. Kalau kompeten itu orang potensi akademik manapun bisa. Tapi kalau orang pintar itu harus mensyukuri dari lahir. Kalau terlahir tidak bakat pintar ya tidak bisa pintar. Tapi kalau untuk menjadi kompeten
bakat lahir seperti apapun bisa kompeten. Nah, SMK Mikael menjadi pionir untuk membelajarkan, bahkan yang terlemah pun harus diantarkan setelah lulus itu mencapai kompeten. Jadi selama sekolah tetap mempertahankan meluluskan orang, setiap orang yang belajar di sekolah itu, dalam hal ini yang sudah dimulai oleh SMK Mikael dan aku, itu mengembangkan mengembangkan program pembelajarannya dengan target hasil belajar mencapai kompeten. Sampai kapanpun sekolah itu akan tetap eksis dan diakui, diterima di masyarakat. Jadi eksis itu tidak harus kita minta orang pinter, tapi orang kompeten, begitu ya Pak? Iya. Intinya seperti itu. Mungkin itu perbincangan kita dengan Pak Sudimen Lur. Yang penting tetap tiap hari latih diri, pantang mundur terus maju, miko, jos. Terima kasih Pak. Halo sedulur Miko, kali ini kita ada satu peserta dari kegiatan TOT yang tadi sudah kita ngobrol dengan Pak Sudimen. Ini dengan Bapak Edison Ginting. Edison Ginting. Dari mana Bapak? Saya dari BBPT MPP BMTI Bandung. Wah itu iya. Kepanjangannya panjang sekali. Panjang, maka dipendekkan saja. Ini kegiatan training of trainers yang tentang project based learning ini sebenarnya kegiatan apa ini Pak? Inti utamanya nanti peserta-peserta TOT ini akan mensosialisasikan atau mengajarkan model pembelajaran project based learning. Project based learning itu kalau menurut saya begitu saya masuk ke SMK Mikael ini sudah diterapkan. Jadi anak-anak dilatih berdasarkan project yang dirancang dan project itu menghasilkan produk yang harus layak jual. Ini berapa lama Pak, untuk kegiatan TOT ini? TOT hanya 50 jam. Kemudian isi dari TOT ini pada intinya pada dasarnya yang akan dibekalkan untuk mendampingi ini kira-kira inti utamanya bagaimana sebuah produk kita analisis lalu kita masukkan ke dalam kurikulum yang berlaku. Nah, sehingga guru mengajar tetap berdasarkan kurikulum tapi orientasinya kepada produk yang awal dirancang itu, atau produk yang mungkin ada dari industri mau mengatakan ini kerjakan produk ini, misalkan kami butuh memproduksi sekian banyak. Nah, dari produk itu dianalisis dimasukkan kepada kompetensi-kompetensi dasar yang ada di kurikulum SMK. Oh gitu. Jadi begitu Lor. Jadi memang ini kegiatan ini untuk pendampingan supaya SMK-SMK luar sana itu juga bisa berkembang, bisa maju nanti untuk mendukung vokasi Indonesia ya. Ya, supaya banyak seperti SMK Mikael. Ini pesertanya ini berapa banyak ini Pak? Kami ada kalau tidak salah total itu 40 peserta. 40 itu dari 7 balai besar. 7 balai besar. Dimana setiap balai besar itu ada 3 orang, jumlah 21. Ada Makassar, Malang, Medan, Bandung, Sawangan, ya ada 7. Oh, 7. Tambah dengan beberapa guru SMK yang terpilih. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini sungguh membuahkan sebuah hasil yang positif untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti
ke depan untuk pendampingan di SMK juga Indonesia ini semakin maju dalam hal vokasi. Itu Lur kegiatan TOT, Training of Trainers Project Based Learning. Tapi sebelum kita tutup, sebelum itu kita minta satu kesan Bapak ketika nanti tadi datang di SMK Mikael kemudian keliling-keliling, kesan yang muncul Bapak sudah disampaikan. Ya, saya ini yang kedua kemarin. Oh, yang kedua. Dan saya lihat perubahannya drastis, perubahan dalam arti kata ke lebih baik. Nah, kesan saya intinya betul anak-anak ini langsung diarahkan untuk memahami apa yang dibutuhkan masyarakat berkenaan dengan produk yang bisa diproduksi melalui proses permesinan. Ya, jadi saya kesannya ya cukup bagus mestinya seperti ini sehingga anak-anak itu begitu keluar dari SMK, kalaupun mereka tidak bisa bekerja mandiri berwirausaha, mereka sudah mampu langsung beradaptasi dengan industri permesinan. Itu kesan saya. Ya, terima kasih Bapak. Nah, yang penting Lur, jangan lupa tetap tiap hari latih diri, pantang mundur terus maju, miko. Jos. Terima kasih Bapak. Dari mana? Saya dari kementerian. Dari kementerian? Iya, saya panitianya soalnya. Oh, panitia Lur. Ini panitia untuk TOT Lur. Ini kesan-kesan Mbak saat sudah datang di SMK Mikael. Kenapa yang di SMK Mikael ini Mbak? Mungkin dari panitianya langsung menunjukkan ke SMK Mikael ya. Jadi saya juga nurutin untuk yang panitianya. Kesan-kesannya keren sih karena baru pertama juga lihat mesin-mesin kayak gini juga, terus ada berbagai macam ternyata produk yang dijual juga kan. Oke Lur, dengan Mbak cantik ini tiap hari latih diri, pantang mundur terus maju, miko. Jos.